Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Di depan saya ini sudah ada dua bor yang akan kita bandingkan. Ada DeWalt DCD 796 dan yang ini adalah Tekiro XP20 ya. Ini tipenya bukan XP20 tapi ya udahlah biar lebih gampang kita sebut saja XP20. Untuk harganya ini sekarang adalah 2.800-an. Pada saat saya beli harganya masih di 24. Sekarang sudah 28 ya, sudah naik. Nah, untuk Tekiro ini saya beli 2350. Kalau sekarang di marketplace online sudah ada yang jual di harga 2.500-an. Kita pakai patokan harga di marketplace online pada saat ini ya teman-teman ya. 28, 25. Bedanya 300 ribuan ya, 300 sampai dengan 400 ribu. Karena ada yang jual juga ini di angka 24. Jadi tokonya itu bervariasi ya untuk harganya. Ada yang jual 24, ada yang jual 25. Jadi kita anggap saja untuk perbedaan harga di antara kedua bor ini adalah 300 sampai dengan 400 ribu. Nah, nanti kita akan bandingkan di beberapa aspek seperti biasa, build quality, lalu untuk fitur, spesifikasi, dan terakhir nanti untuk performanya akan kita bandingkan. Dan berikutnya di sesi terakhir nanti saya akan kemukakan pendapat saya mengenai kedua bor. Nah, kalau nanti pendapat pribadi yaitu berdasarkan pengalaman saya menggunakan keduanya ya. Jadi bisa berbeda-beda kalau kalian punya nih misalnya keduanya. Pengalaman kalian menggunakan beda dengan pengalaman saya ya nggak jadi masalah ya. Ramaikan saja kolom komentar. Nah, tidak usah berlama-lama lagi ya. Langsung saja kita eksekusi. Intro dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk aspek pertama yang kita bandingkan adalah build quality. Nah, kalau kalian di tempat saya ini ya, kalau kalian sentuh sendiri, kalian lihat sendiri, kalian insya Allah akan berpendapat sama seperti saya. Kalau DeWalt untuk build quality-nya lebih bagus daripada Tekiro. Untuk material bahannya ya, seperti plastiknya, lalu untuk material bahan karetnya, untuk tingkat finishingnya, DeWalt memang lebih unggul dibandingkan dengan Tekiro. Bukan Tekiro nggak bagus ya teman-teman ya. Tekiro ini tetap bagus untuk material bahannya, kokoh ya. Tetapi kalau pembandingnya adalah DeWalt, jelas kalah ya Tekironya. Lalu berikutnya untuk fitur. Nah, untuk fiturnya sendiri ini nggak jauh beda, tetapi memang DeWalt unggul di fitur LED. Nah, ini ada LED LED yang bisa diatur untuk tingkat brightness-nya atau tingkat kecerahannya. Bisa kita atur. Nih, pengaturannya ada di sini nih. Sementara Tekiro nggak ada ya, hanya satu tingkat saja untuk tingkat keterangannya juga ini juga nggak terang-terang banget ya. Lalu DeWalt unggul di bit holder, magnet holdernya ini ya. Nah, bisa nempel nih ya. Ada magnet holder. Kalau Tekiro nggak ada. Nah, untuk hook atau untuk gantungan sama-sama ada ya. Ini Tekiro nggak saya pasangkan, untuk DeWalt juga nggak saya pasangkan. Sama-sama kita dapatkan pada paket pembelian. Lalu berikutnya untuk spesifikasi. Spek dari kedua bor ini ya, kedua bor ini speknya sudah pernah saya uji di video masing-masing. Jadi kalau kalian mau lihat lengkapnya silakan cek kolom deskripsi ya. Nah, untuk chargeran DeWalt lebih unggul dibandingkan dengan Tekiro. DeWalt ini di angka 90-an watt, sementara Tekiro di 80-an watt ya untuk spek dari chargeran. Untuk spek baterai, Tekiro lebih unggul dibandingkan dengan DeWalt, baterai yang didapatkan pada paket pembelian. Kalau Tekiro kita dapatkan 4Ah, sementara kalau beli DeWalt harganya 2,8 itu dapat baterai 2Ah. Sama-sama 20 volt untuk maksimalnya ya, maksimal tegangannya itu di 20 volt. Tapi ya jelas ya, baterai Tekiro 4Ah, DeWalt 2Ah. Untuk daya tahan jelas Tekiro lebih unggul dibandingkan dengan DeWalt untuk daya tahan baterainya. Azan dulu nanti kita lanjut. Oke, baterai udah terisi penuh ya. DeWalt sudah penuh nih. Kalau merah seperti ini dia berarti penuh ya, tidak berkedip-kedip. Kalau dia berkedip-kedip berarti belum penuh. Nah, untuk Tekiro ini juga udah penuh. Sekarang kita akan ukur RPM dari kedua bor ini ya. Tekiro terlebih dahulu. Langsung kecepatan nomor 2 aja. Ya. Masih sama seperti kemarin ya, di angka 1930-an. Sekarang DeWalt.
Kecepatan nomor 2, modenya mode drilling ya. RPM-nya DeWalt di angka 2012 RPM. Untuk RPM lebih kencang DeWalt dibandingkan dengan Tekiro. Untuk berat, DeWalt beserta baterai, ini kita copotin dulu nih. DeWalt beserta baterai 2Ah-nya jelas lebih ringan ya, 1,6 kilo. Lalu untuk Tekiro di angka 1,9 kilo, bedanya 300 gram ya antara DeWalt dan Tekiro. Untuk yang lain nggak saya bandingkan karena sama ya, seperti cak ini kan sama-sama 13 mm ya. Untuk caknya DeWalt dan Tekiro sama, jadi nggak usah saya bandingkan lagi. Nah tadi untuk baterai Tekiro unggul, lalu untuk chargeran DeWalt yang unggul. Untuk berat bisa dikatakan ya Tekiro kalah ya, lebih ringan DeWalt karena dia menggunakan baterai 2Ah, ini baterainya 4Ah. Jadi bedanya ya untuk berat nggak usah kita ikutkan lah ya, karena baterainya beda teman-teman. Lalu untuk RPM jelas DeWalt ya lebih unggul dibandingkan dengan Tekiro. Nah untuk impact per menitnya untuk Tekiro ini di angka 30.000 BPM ya maksimalnya. Sementara untuk DeWalt ini yang tercatat 34.000 BPM. Nanti kita akan uji untuk ngebor konblok ya. Siapa yang paling cepat berarti ya memang BPM-nya paling tinggi ya. Oke, langsung saja ya kita uji performanya di luar nih antara keduanya, mana yang lebih unggul untuk performa. Untuk uji performa, di sini saya menggunakan baterai yang kita dapatkan pada paket pembelian. Kalau Tekiro memang dapat 4Ah, sementara kalau kalian beli DeWalt DCD 796 yang beredar resmi di Indonesia menggunakan baterai 2Ah atau di paket pembeliannya itu adalah baterai 2Ah. Nah, kenapa saya nggak pakai baterai 4Ah? Ya kalau saya pakai baterai 4Ah berarti udah tidak sesuai dengan paket pembelian ya teman-teman ya, karena saya membandingkan kedua board ini patokannya adalah harga, Kalau Tekiro ini harganya sekarang 2.500.000-an ya di marketplace online, tergantung toko yang menjual, tetapi rentang harganya di antara segitu. Dan untuk DeWalt ini di angka 2.800.000-an. Jadi patokannya saya membandingkan di sini harga, mana yang paling value for money. Nah, kalau saya pakai baterai 4Ah berarti harga DeWalt ini sudah tidak 2.800.000 lagi ya. Nah, kita mau lihat di sini nih dengan perbedaan harga sekitar 400 ribuan lah atau 300-400 ribuan begitu. Mana yang paling worth it nih di antara keduanya? Mana yang paling value for money ya? Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya tetap menggunakan baterai yang kita dapatkan pada paket pembelian karena sekali lagi saya membandingkan patokannya adalah harga. Kita lihat selisih harga 300 sampai dengan 400 ribu mana yang paling worth it. Sedikit curhat nih ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian merasa hasil perbandingan saya itu tidak adil atau saya membandingkannya kurang adil, ya itu hak kalian. Saya tidak akan menanggapinya. Kecuali kalian memang kritisi, bang, kayaknya lu salah ini, kayaknya lu salah nyebut, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian memang sudah menyatakan, lu kurang adil, kurang begini, oke, saya akan skip aja karena adil menurut kalian belum tentu adil menurut saya. Ya sebaliknya ya teman-teman ya. Nah, saya akan mengujinya kedua board ini seadil-adil mungkin versi saya ya, versi saya. Kalau menurut kalian nggak adil, ya itu hak kalian. Kalau mau kritisi silakan, tapi kalau sudah pakai kata-kata pokoknya ya kita ya channel seperti ini yang nonton kayaknya udah dewasa semua lah ya. Jadi nggak perlu saya ajari lagi atau saya nasihati lagi. Pastinya kalian sudah paham lah ya. Fanboy yang otaknya agak sedikit kurang ya akan saya tidak tanggepin teman-teman, nggak akan saya tanggepin untuk fanboy yang agak-agak kurang sedikit ya. Karena kalau bicara nggak pakai fakta, pakai pokoknya, nah itu susah tuh. Udah kalau pakai pokoknya harus gini, pokoknya harus begitu, itu agak susah memang. Jadi perbandingan yang saya lakukan ini seadil-adil mungkin saya buat versi saya. Terserah kalian, kalau kalian mau nganggap nggak adil ya itu hak kalian. Soalnya agak agak sedih juga saya kalau dikatakan, bang lu mihak suatu brand. Men, ini gua beli sendiri pakai uang gua ya. Ini juga gua beli sendiri pakai uang gua. Dan alat-alat nih, kayu, lalu matabor, itu juga semuanya gua beli pakai uang gua sendiri. Nah, gua buat konten seperti ini satu karena gua memang penasaran, yang kedua memang ingin memberikan informasi kepada kalian. Kira-kira mana yang paling value for money ya? Kalau saya dibayar brand nih,
nggak mau capek-capek seperti ini, saya bagus-bagusin aja ya. Ngapain ya kan? Nah, ini saya beli pakai uang saya sendiri, saya beli pakai uang saya sendiri. Ini alat-alatnya saya beli semua pakai uang saya sendiri ya. Di sini saya hanya ingin memberikan informasi kepada kalian mana yang paling worth it untuk dibeli dengan paket pembelian yang ada. Oke, untuk pengujian pertama di sini kita akan mengebor kayu meranti. Ini kayu yang lebih keras daripada kayu mahoni ya. Kalau kemarin kan kita menggunakan kayu mahoni pada saat saya bandingkan Tekiro ini melawan DCA. Saya gunakan kayu mahoni. Nah, sekarang kita ganti menggunakan kayu meranti yang lebih keras ya, lebih keras daripada kayu mahoni. Di sini saya menggunakan mata bor ukuran 19 mm. Kecepatan nomor 2, modenya mode drilling. Oke, mati ya. Mati nih teman-teman. Nih trigger masih saya tekan ya. Mati. Kita akan ukur nih seberapa yang masuk. Saya akan mengukur dari pangkalnya di sini nih yang ada dratnya sampai dengan di sini ya. Kalau dari sini nih nanti bisa beda karena untuk kedalaman dari caknya ini kan beda-beda. Nah, saya jadi pakai patokan yang di sini nih, ujung di sini sama di sini. Oke? Sepuluh setengah ya, 10,5 cm. Selanjutnya Tekiro 19 mm, kecepatan nomor 2, mode drilling. Mati ya, mati. Ini trigger masih saya tekan nih ya, triggernya masih saya tekan. Nih, mati. Kita ukur sekarang. Untuk Tekiro di angka 12,5 ya. Jadi lebih masuknya itu lebih banyak di volt, penetrasinya lebih bagus di volt. Di torsi nomor 2. Ini 12,5 nih. Nih ya. Agak susah memang nih. 12,5 cm. Kecepatan nomor 2 ya. Kita akan ganti ke kecepatan nomor 1. Mana yang paling cepat untuk masuk semua ke dalam kayu merantinya. Sekarang kita gunakan kecepatan nomor 1, modenya mode drilling. Bornya 19 mm, medianya kayu meranti. Berikutnya kita menggunakan mata bor auger 25 mm, kecepatan nomor 1, mode drilling, media masih sama kayu meranti. Mati ya. Mati teman-teman. Trigger masih saya tekan nih. Triggernya masih tertekan nih ya, mati. Untuk Tekiro ya, kita ukur berapa masuknya. Sisanya ya, bukan berapa masuknya, berapa sisanya. Di angka 5 cm ya, 5 cm. Pengujian terakhir atau perbandingan terakhir saya menggunakan mata bor masonry 10 mm, kecepatan nomor 2, modenya mode hammer ya, mode hammer. Di sini saya akan mengebor konblok dengan ketebalan 10 cm ya. Ini konblok ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya membandingkan kedua bor ini antara DeWalt DCD 796 dan Tekiro XV20. Kurang lebih hasilnya seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan mengemukakan pendapat saya ya tentang kedua bor ini, dan ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan aja pada kolom komentar, silakan ramaikan di situ ya. Oke, pada intinya kedua bor ini ya adalah bor bagus ya. Di sini saya juga nggak mau cari menang kalah. Saya nggak mau jelek-jelekkan brand juga karena keduanya ini saya beli pakai uang saya sendiri, nggak disponsori oleh Tekiro atau apapun. Walaupun baju saya Tekiro ya, ini saya dapatkan dari beli bor ini bonusnya baju kaos ini, t-shirt ini. Karena enak dipakai ya saya pakai ya. Jadi bukan ada disponsori oleh Tekiro nih, nggak. Nah, ini pendapat saya pribadi ya, kedua bor ini adalah bor yang bagus, tapi kan mana yang paling cocok buat kita, atau mana yang paling value for money lah kalau bahasa zaman sekarang ya, mana yang paling harganya itu sesuai gitu ya. Oke, kita akan ngomongin satu persatu. Untuk build quality jelas ya, DeWalt yang jadi juaranya untuk build quality. Lalu untuk spesifikasi juga DeWalt ya yang jadi juaranya. Untuk fitur sih tipis ya, untuk fitur tipis. DeWalt hanya unggul di pengaturan lampu, ada 3 pengaturan di sini, sementara Tekiro nggak ada. Tipis lah untuk fitur itu, nggak terlalu berpengaruh menurut saya ya. Nah, untuk performanya, ya yang seperti kalian saksikan aja lah ya. Pada saat saya gunakan mata bor 19 mm aman ya, untuk keduanya ya bisa dikatakan waktunya juga tidak terlalu jauh. Lalu menggunakan 25 mm auger, Tekiro nggak mampu di kayu meranti ya, kayu meranti teman-teman. Kalau yang kemarin saya bandingkan dengan bornya DCA, itu menggunakan kayu mahoni. Mahoni itu lebih lembek lah istilahnya, tidak terlalu keras ya. Meranti itu memang tingkat kekerasannya di atas mahoni, jadi wajar kalau hasilnya juga berbeda dengan yang kemarin. Nah, lalu untuk konblok ya, untuk konblok juga DeWalt ya. Ya itulah, pokoknya seperti itu ya untuk hasil perbandingannya ya teman-teman ya. Jadi kalian tentukanlah sendiri nih ya, mana yang lebih value for money, mana yang lebih cocok untuk kalian beli. Jadi kalau kalian memang fansnya Tekiro, ya udah beli Tekiro aja. Kalau kalian fans DeWalt, ya beli DeWalt ya. Jadi tidak usah saling menjelekkan, tidak usah saling menjatuhkan ya. Ini hanya sekedar perbandingan biasa, jangan ada baper-baperan. Kalau menurut kalian memang bagus Tekiro, ya beli Tekiro ya. Nggak jadi masalah kan ya. Kalau menurut kalian bagus DeWalt, ya beli DeWalt. Jadi nggak usah baper-baperan kayak anak TK ya. Nah, untuk keduanya ini linknya ada di kolom deskripsi. Kalau kalian mau beli silakan ya, cek di kolom deskripsi. Oke ya, mungkin itu aja seputar kedua bor ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan tentang kedua bor ini, bisa dituliskan pada kolom komentar. Silakan aja ya, ramaikan kolom komentarnya. Apa pendapat kalian, bagaimana pendapat kalian. Tapi kalau menurut saya sih, janganlah ada hina-hinaan ya. Ah, Tekiro begini, ah DeWalt begini. Janganlah ya kan, kita udah sama-sama dewasa. Lagian pun kita hina-hina nggak ada untungnya juga sama kita ya. Kita puji-puji juga nggak ada untungnya. Jadi ya biasa-biasa aja ya teman-teman ya. Oke, gitu aja ya. Saya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.